Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya akan mempresentasikan LKS Sejarah Indonesia halaman 47 tentang bidang politik dan pemerintahan. Dari paragraf 1 sampai 3. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat melakukan kebijakan yang ketat, bahkan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik divide et impera atau memecah belah, dan bahkan disertai dengan tipu muslihat. Dalam bidang politik memecah belah dan tipu muslihat tersebut, kekuatan kolonial Belanda terus-menerus memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial ikut campur tangan dalam pergantian kekuasaan di kerajaan, pemerintahan di pribumi. Penguasa pribumi dan rakyatnya menjadi bawahan penjajahan. Sebelum penjajahan terjadi dan sebelum terjadinya intervensi politik, para penguasa kolonial di Indonesia telah berkembang dalam sistem kerajaan. Kerajaan tersebut berkembang sendiri-sendiri di daerah masing-masing. Pada masa pemerintahan Endless, kemudian melakukan pembaruan di bidang politik dan administrasi pemerintahannya. Kemudian Endless membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda menjadi 9 prefektur dan terbagi dalam 30 regentschaft atau kabupaten. Setiap prefektur diangkat seorang pejabat kepala pemerintahan yang disebut prefek. Prefek diangkat dari orang Eropa. Status bupati sampai dengan camat sepenuhnya menjadi pegawai negeri. Setiap regentschaft dikepalai oleh regen atau bupati yang berasal dari kaum pribumi. Status bupati sampai dengan camat sepenuhnya menjadi pegawai negeri Binnenland Westur, baru terwujud setelah diterapkannya sistem tanah paksa. Dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi atau semacam dengan pemerintahan pusat. Di tingkat pusat juga ada lembaga yang disebut dengan Raad van Dijk, tetapi perannya cenderung ke Dewan Penasihat. Dalam pelaksanaan pemerintahan dikenal juga adanya departemen-departemen hasil diorganisasi pada tahun 1866, antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Urusan Perang, kemudian dibentuk menjadi Departemen Kehakiman pada tahun 1870, dan Departemen Pertanian pada tahun 1904, yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan pada tahun 1911. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.